Oke, selamat pagi, siang, atau malam teman-teman semua. Saat ini kita akan melakukan pembahasan soal OSN tingkat kota atau kabupaten tahun 2021, soal nomor 9. Untuk pembahasan saat ini akan dipandu oleh saya, Josephani. Oke, nah saat ini, gini ya, pada soal, suatu mutasi pada gen mitokondria yang mengkode komponen ATP sintase. Jadi ATP sintase ini adalah protein yang bertanggung jawab untuk menghasilkan ATP gitu ya. Jadi ternyata protein yang bertanggung jawab menghasilkan ATP ini mengalami mutasi gitu ya, dan sudah diidentifikasi. Jadi udah ketahuan apa yang terjadi gitu ya. Nah, orang-orang yang memiliki mutasi ini menderita kelemahan otot, ataksia, dan retinitis pigmentosa. Jadi ada beberapa gejala gitu ya. Nah, biopsi jaringan dilakukan pada 3 pasien yang memiliki mutasi ini dan partikel submitokondria atau fragmen membran mitokondria hasil dari lisis yang diisolasi. Jadi dia dilakukan biopsi jaringan gitu ya, pengambilan sampel jaringan, dan partikel submitokondria itu diisolasi melalui sentrifugal diferensial. Jadi kalau dibilang sentrifugal diferensial artinya adalah ketika kita memutar gitu ya dengan kecepatan tinggi gitu untuk kita menghasilkan gitu ya, untuk kita memisahkan komponen berdasarkan beratnya, sehingga berat itu akan berada lebih di bagian bawah. Nah, untuk referensinya nanti teman-teman itu ada di buku Campbell juga, cari aja bagian tentang sentrifugasi gitu ya. Nah, partikel tersebut mampu melakukan sintesis ATP dengan substrat suksinat gitu ya. Jadi kalau ada suksinat dia bisa menghasilkan ATP. Nah, aktivitas ATP sintase diukur dalam kehadiran suksinat dan hasil berikut diperoleh. Nah, di sini ada control. Ini artinya adalah orang yang tidak mengalami penyakit gitu ya, tidak ada penyakit mutasi ini. Ternyata aktivitas ATP yang dihasilkan gitu ya. Nah, ternyata 3.0 gitu. Jadi 3.0 per menit per mg gitu. Nah, sementara untuk pasien 1, 2, 3 yang mengalami mutasi, ketiga-tiganya itu menghasilkan nilai ATP gitu ya, yang lebih rendah dibandingkan dengan pasien dengan yang kontrol atau yang tidak sakit gitu ya. Nah, teman-teman silakan pause terlebih dahulu video ini sebelum kita lanjut, pahami lebih dulu soalnya sebelum kita masuk ke pembahasannya gitu ya. Oke, kita masuk ke pernyataan ya, untuk kita tentukan apakah pernyataan tersebut benar atau salah. Nah, pernyataan pertama. Secara alamiah, partikel submitokondria akan membentuk vesikel pada lingkungan berpelarut air atau aqueous. Nah, jadi kalau dikatakan vesikel itu artinya dia membentuk lingkaran seperti ini gitu ya. Nah, ternyata pernyataan ini adalah benar gitu ya. Kenapa? Mitokondria merupakan organel yang merupakan membran fosfolipid gitu ya. Nah, sifat dari fosfolipid sendiri, dia itu punya daerah hidrofilik dan juga punya daerah yang hidrofobik. Artinya dia punya daerah yang suka air dan daerah yang tidak suka dengan air gitu ya. Nah, ketika fosfolipid ini diganggu keberadaannya gitu ya, dia akan membentuk vesikel-vesikel kecil gitu. Nah, ya, atau bisa juga dia berbentuk lipid monolayer dan lain-lain, tapi yang paling berkemungkinan dibentuk itu adalah vesikel ini. Kenapa? Karena dia ingin melindungi yang hidrofobik di sini yang ditandai X, dan yang hidrofilik itu dia akan berada di sekitar luar gitu ya. Nah, sehingga kemungkinan kalau terjadi disrupsi sudah hampir dapat dipastikan akan terbentuk yang disebut dengan vesikel. Nah, yang kedua, suksinat mengalami oksidasi agar ATP dapat dihasilkan gitu ya. Jawabannya benar gitu ya. Nah, pada kontrol gitu ya, pasien yang kontrol tadi ya, produksi ATP terjadi setelah penambahan suksinat gitu ya. Dalam artinya apa? Nah, suksinat ini nanti akan masuk ke siklus asam sitrat gitu ya. Mungkin ingat-ingat kembali citric acid cycle, dan ketika dia masuk ke siklus asam sitrat gitu, nanti dia bisa diubah itu, dikonversi menjadi ATP melalui menghasilkan NADPH dan lain-lain gitu ya. Nah, dan NADPH itu nanti akan masuk ke rantai transport elektron untuk apa? Untuk bisa kita transport elektronnya melewati gradien membran dan lain-lain supaya nanti kita bisa menghasilkan ATP gitu ya. Dan proses ini merupakan proses yang
oksidasi sifatnya. Nah, jadi kunci dari menjawab soal ini ada di pengetahuan terhadap mekanisme respirasi seluler gitu ya. Nanti silakan baca kembali mekanisme dari respirasi seluler. Yang ketiga, jika suksinat diganti dengan glukosa, suksinat diganti glukosa, produksi ATP oleh ATP sintase akan tetap dapat diamati pada percobaan di atas. Nah, ingat kembali, kalau glukosa gitu ya, prosesnya itu glikolisis. Dan glikolisis itu terjadi di sitoplasma. Sementara produksi ATP yang melibatkan mitokondria itu sudah terjadi pada kasus citric acid cycle gitu kan ya. Berarti itu adalah dua hal yang berbeda. Dan secara lokasi saja glukosa itu harus didegradasi dulu menjadi asetil CoA, dari asetil CoA baru masuk ke siklus asam sitrat dan berputar kembali gitu ya. Sehingga hal ini tidak mungkin terjadi gitu. Gitu ya. Nah, ekstrak yang kita gunakan pada percobaan ini itu hanya ekstrak bagian dari mitokondria ya. Tadi sehingga sudah pasti tidak dapat terjadi gitu ya. Dan yang ketiga, partikel submitokondria, ingat submitokondria artinya adalah bagian dari mitokondria pasien, masih mampu, ini salah ya. Masih mampu mentransport elektron dan mensintesis ATP, namun kehilangan aktivitas pompa proton gitu ya. Nah, sintesis ATP sendiri itu dia juga memerlukan pompa proton gitu ya ketika rantai transport elektron diproduksi. Nah, ATP pada pasien di percobaan yang tadi, ATP pada pasien di percobaan walaupun sedikit menandakan apa? Menandakan berarti fosforilasi oksidatif itu masih terjadi gitu ya, walaupun jumlahnya sangat kecil gitu. Dan kecepatannya tuh kemungkinan besar itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang normal gitu ya. Nah, sehingga gitu ya, turunnya kecepatan ini juga kemungkinan besar itu disebabkan oleh beberapa hal gitu ya. Bisa jadi rantai transport elektronnya tidak berjalan lancar, atau pompa proton, ataupun gangguan ATP. Jadi kita belum bisa memastikan dengan tepat gitu ya, apakah dia itu kehilangan aktivitas proton atau di mana masalahnya gitu. Tapi kita hanya tahu kalau misalnya memang ada masalah dalam proses fosforilasi oksidatif dari pasien 1, 2, dan 3 dibandingkan dengan pasien control gitu ya. Oke, jadi yang ini jawabannya salah. Oke. Nah, begitu teman-teman untuk pembahasan soal nomor 9. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.